Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi yang selanjutnya untuk pertemuan kali ini adalah tentang sistem informasi manajemen atau yang disingkat dengan SIM. Nah, oke, untuk pengantar pada sistem informasi manajemen, apa itu yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen atau SIM? Lalu apa pentingnya SIM dan apa kegunaan SIM itu? Nah, pengertian umum dari SIM adalah menurut Loudon, yaitu suatu kesatuan dari komponen-komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan, mencari kembali, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk tujuan memfasilitasi perencanaan, pengawasan, koordinasi, analisis, dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Lalu menurut Gordon B. Davis, yaitu SIM adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu atau integrated untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen atau taktis, dan pengambilan keputusan atau dalam ranah strategis dalam sebuah organisasi. Sistem ini menggunakan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software pada sebuah komputer. Nah, dan prosedur pedoman, model manajemen, dan keputusan dan sebuah database atau basis data. Komponen pada sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi manajemen sendiri yaitu komponen-komponennya ada beberapa seperti yang digambar, yaitu adalah yang diinti pada sistem informasi manajemen itu sendiri adalah sebuah sistem informasi. Nah, sebuah sistem informasi yang di luarnya atau yang berkaitan dengan elemen-elemen yang terkait, yaitu organisasi, teknologi, ataupun human resource atau manajemen. Nah, sistem informasi di fungsi-fungsi organisasi yaitu di model manajemen atau manajer yaitu ada beberapa tingkatan, yaitu manajer tingkat atas, menengah, dan bawah. Nah, contoh di gambar adalah gambar di sini adalah fungsi tentang keuangan, fungsi untuk pemasaran, produksi, dan fungsi SDM. Dan di bawahnya adalah tentang sistem yang berfungsi sebagaimana yang difungsikan, baik itu sistem informasi keuangan, sistem informasi pemasaran, produksi, ataupun SDM. Nah, pengaruh manajemen pada sumber informasi. Nah, manajemen sendiri di sini ada beberapa level, yaitu strategic planning level, management control level, dan operational control level. Di mana level strategi atau level manajemen paling tinggi yaitu mereka yang biasa untuk menangani atau berurusan dengan model strategi atau yang menentukan strategi dalam manajemen tersebut. Lalu yang tengah adalah yang mengontrol manajemen tersebut, dan yang paling bawah adalah yang mengontrol tentang operasi pada manajemen atau perusahaan tersebut. Nah, pengaruh tingkatan manajemen pada bentuk informasi. Nah, untuk pengaruh sendiri pada manajemen tingkat atas atau yang menentukan strategic planning atau perencanaan strategis, yaitu di mana mereka akan menentukan atau yang melihat atau mengolah hasil pada sebuah manajemen itu.
Jadi output atau yang dihasilkan oleh manajemen di bawahnya itu akan digunakan untuk menentukan strategic planning yang setelahnya. Nah, lalu yang paling bawah itu adalah di sini digambar detail, itu maksudnya adalah detail ini adalah detail-detail yang akan dilakukan oleh manajemen. Detail kalau di manajemen sebuah perusahaan adalah di sini terkait operasional, baik gimana membuat barang, kualitas barang seperti apa, bentuknya berapa, ukuran berapa, produksi berapa, itu adalah yang dikendalikan oleh operational control level. Nah, lalu apa itu sistem? Apa yang dimaksud dengan sistem itu sendiri? Nah, menurut Martin, sistem adalah sebuah kesatuan dari komponen-komponen yang saling berhubungan yang harus bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan tertentu. Lalu, menurut MacLeod, sistem adalah sekelompok elemen-elemen terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, lalu apa saja karakteristik sebuah sistem itu? Nah, karakteristik sebuah sistem itu ada beberapa, yaitu yang pertama adalah komponen pada sistem, lalu batasan sistem atau boundary, lalu environment atau lingkup luar sistem, lalu penghubung sistem atau interface, masukan pada sistem atau input, keluaran sistem atau output, pengolahan sistem atau proses, dan sasaran sistem atau objektif. Nah, komponen sistem sendiri itu pastilah di dalam sebuah sistem itu pasti mempunyai komponen-komponen yang ada di dalam sistem itu sendiri. Nah, suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem tersebut dapat berupa suatu bentuk subsistem. Lalu setiap subsistem sendiri memiliki sifat-sifat sistem yang menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Suatu sistem dapat mempunyai sistem yang lebih besar yang disebut dengan suprasistem. Nah, contohnya misalnya di sebuah sistem perusahaan pastilah mempunyai sebuah komponen-komponen, baik itu komponen manusia ataupun komponen mesin ataupun organisasi itu sendiri. Nah, lalu karakteristik yang kedua adalah batasan sistem. Nah, sebuah sistem pastilah mempunyai sebuah batasan. Nah, batasan itu dapat berupa batasan yang memungkinkan suatu sistem itu dipandang sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, sistem ini sendiri pasti mempunyai batasan pada model atau pada saat sistem itu bekerja. Pasti mempunyai batasan-batasan tertentu pada sebuah sistem. Nah, lalu yang selanjutnya adalah lingkup luar sistem atau environment. Nah, sistem itu berjalan pada sebuah baik itu manajemen ataupun organisasi ataupun yang lain. Nah, pasti di luar sistem itu ada sebuah istilahnya environment atau lingkup luar sistem yang dapat mempengaruhi sistem di dalamnya. Nah, contoh untuk environment sendiri, ketika ada sebuah perusahaan, di sistem perusahaan tersebut, sistem yang dapat dikatakan sistem lingkup luar atau environment sendiri adalah misalnya masyarakat. Nah, kebutuhan masyarakat ataupun misalnya peraturan pemerintah ataupun yang lain. Itu adalah berada di luar sistem dan itu mempengaruhi sistem yang ada. Nah, lalu yang selanjutnya adalah penghubung sistem. Nah, penghubung sistem sendiri dapat berupa media yang menghubungkan sistem dengan subsistem yang lain. Nah, disebut dengan penghubung sistem atau
interface. Lalu yang selanjutnya adalah input, output, dan proses. Pastilah sebuah sistem itu memerlukan sebuah input, lalu ada proses di dalamnya, dan ada keluaran atau luaran sistem yang dihasilkan. Lalu yang terakhir adalah sebuah sistem pastilah mempunyai sebuah sasaran sistem atau objektif. Nah, ketika sistem tidak mempunyai sasaran, pasti sistem tersebut hampir pasti tidak ada gunanya, karena sebuah sistem itu dibentuk atau dijalankan pastilah harus mempunyai sebuah goal atau sasaran tertentu. Nah, ini contoh gambaran karakteristik sistem di mana suatu environment di sini, di situ ada sebuah subsistem di dalamnya, ada batasan. Nah, lingkaran itu adalah sebuah batasan, baik itu batasan subsistem ataupun sistem itu sendiri. Lalu dia menghasilkan sebuah luaran, yaitu output, yaitu sebelumnya ada sebuah input, proses, lalu ada sebuah output. Nah, kalau tadi sudah sistem, sekarang kita masuk ke data. Apa yang dimaksud dengan data? Nah, data menurut berbagai kamus bahasa Inggris Indonesia dapat atau data diterjemahkan sebagai istilah yang berasal dari kata datum, yang berarti fakta atau bahan-bahan keterangan. Dari sudut pandang bisnis, terdapat pengertian data bisnis sebagai berikut. Business data is an organization description of things or resource and event transaction that is based. Jadi data dalam hal ini disebut sebagai data bisnis, merupakan deskripsi organisasi tentang sesuatu atau resource dan kejadian atau transaksi yang terjadi. Nah, pengertian yang lain mengatakan bahwa data is the description of thing and event that we face. Data merupakan deskripsi dari suatu yang terjadi, suatu dan kejadian yang kita hadapi. Nah, contoh sendiri data itu misalnya adalah data sebuah kecelakaan. Nah, data sebuah kecelakaan di mana, kapan, korbannya siapa, dan lain sebagainya. Nah, jadi pada intinya data merupakan kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan merupakan kesatuan nyata yang nantinya akan digunakan sebagai bahan dasar suatu informasi. Nah, ketika misalnya tadi ada data sebuah kecelakaan, pasti ketika ada sebuah data kecelakaan yang diproses, pasti nanti akan menjadikan sebuah informasi. Diolah, misalnya data sebuah kecelakaan diolah oleh editor, lalu disajikan misalnya dalam bentuk majalah atau koran ataupun lewat berita online. Nah, itu dapat data tersebut dirubah menjadi sebuah informasi. Nah, struktur data sendiri adalah ada data, pengolahan, dan dijadikan sebuah informasi, di mana pengolahan ini terdapat penyimpanan data. Nah, lalu selanjutnya adalah informasi. Nah, apa yang disebut dengan informasi? Nah, kalau tadi udah data, sekarang adalah informasi. Nah, menurut Davis, informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang. Nah, ada juga menurut MacLeod adalah informasi adalah data yang telah diolah atau diproses atau data yang telah mempunyai arti. Nah, informasi bagi seseorang mungkin dipandang sebagai data mentah bagi orang lain. Maksudnya seperti apa? Nah, pasti setiap orang mempunyai kebutuhan informasi yang berbeda-beda. Ketika orang membutuhkan sebuah informasi, misalnya informasi
eh, dari data tanaman di sawah, misalnya di Kabupaten Sleman misalnya. Nah, ketika orang tersebut membaca, ketika mereka membutuhkan data tersebut, maka data tersebut bisa menjadi informasi karena mereka data tersebut sudah diolah dan disajikan dan diperlukan oleh orang tersebut. Tetapi ada beberapa orang yang memang tidak membutuhkan informasi tersebut, dan informasi tersebut dapat dikatakan sebagai data mentah saja atau data yang mereka tidak gunakan. Nah, lalu apa saja syarat informasi yang baik? Nah, beberapa syarat informasi yang baik adalah, yang pertama adalah ketersediaan atau availability. Lalu mudah dipahami, relevan, bermanfaat, tepat waktu, keandalan, akurat, dan konsisten. Nah, informasi tersebut sangat banyak macamnya. Ada yang memang bermanfaat, relevan, tetapi tidak tepat waktu. Artinya penyajian datanya, misalnya kejadian sudah beberapa minggu baru diberitakan atau diinfokan sekarang, ataupun data yang memang diperlukan saat ini, tetapi data tersebut atau informasi tersebut tersedia beberapa hari kemudian. Nah, itu salah satu syarat informasi yang baik, harus tepat waktu, bermanfaat, relevan, dan lain sebagainya. Nah, siklus informasi diantaranya adalah, yaitu ada sebuah pengumpulan data, lalu ada sebuah input, lalu pengolahan data, input, dan distribusi kepada penerima sebuah informasi. Nah, siklus tersebut berulang-ulang hingga selesai. Lalu pendekatan pada sistem informasi manajemen. Kalau tadi sudah definisi dari sistem informasi, lalu ada data, ada informasi. Nah, di sini sekarang ada pendekatan pada sistem informasi manajemen. Nah, ada dua pendekatan pada sistem informasi manajemen, yaitu pendekatan teknis dan pendekatan pada perilaku. Nah, SIM sendiri pasti digunakan oleh banyak orang dan pasti menggunakan sebuah teknologi. Nah, SIM sendiri di sini dapat dikategorikan pada dua hal, yaitu technical approaches atau pendekatan secara teknis, di mana di situ adalah terdapat manajemen science, computer science, operation research. Nah, lalu pada behavioral approach, di situ ada psikologi, political science, dan sosiologi. Nah, beberapa pendekatan tersebut itu sangat berpengaruh pada sistem informasi manajemen yang diterapkan pada sebuah manajemen atau organisasi. Nah, di dalam SIM pastilah kita membutuhkan sebuah komputer dalam menjalankan SIM tersebut. Nah, SIM itu dapat berupa manual, tetapi pada zaman kompleks modern seperti ini, pastilah kita apa-apa harus menyimpan data di dalam sebuah komputer. Nah, sistem informasi berbasis komputer atau CBIS di sini, Computer Based Information System, merupakan sistem pengolah data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dipergunakan sebagai suatu alat bantu pengambilan keputusan dalam menggunakan teknologi berbasis komputer. Nah, komputer memainkan peranan penting dalam sebuah sistem informasi. Secara teori, penerapan sebuah sistem informasi memang tidak harus menggunakan komputer dalam kegiatannya. Tetapi pada praktiknya tidak mungkin sistem informasi yang sangat kompleks itu dapat berjalan dengan baik jika tanpa adanya komputer.
Nah, sistem informasi yang akurat dan efektif selalu berhubungan dengan istilah computer base atau pengolahan informasi yang berbasis pada komputer. Nah, beberapa evolusi dari CPIS atau penggunaan komputer, yaitu yang pertama adalah CPIS data processing, yaitu model komputer digunakan untuk pemrosesan data. Lalu ada mulai tahun 1964 adalah manajemen information system atau MIS, atau kalau bahasa Indonesianya adalah SIM, sistem informasi manajemen. Lalu evolusi yang selanjutnya adalah berupa DSS atau Decision Support System. Nah, beberapa perbedaannya adalah MIS itu digunakan untuk organisasi, grup, atau manajemen atau perusahaan. Lalu DS adalah lebih spesifik untuk digunakan baik individual ataupun spesifik. Lalu Office Automation. Lalu yang paling baru adalah Artificial Intelligence atau AI dan Expert System atau sistem pakar. Nah, model-model pada CPIS yang pertama adalah Accounting Information System, lalu Management Information System, Decision Support System, lalu Virtual Office Knowledge Based System. Nah, di sini dijadikan informasi. Di sini karena ada masalah, lalu ada putusan dan ada problem untuk masalah tersebut. Nah, unsur-unsur pada CPIS yaitu ada manusia, lalu hardware dan software, lalu ada data dan prosedur untuk penggunaan CPIS tersebut. Nah, saling ketergantungan antara organisasi dan sistem informasi. Nah, pada sistem informasi manajemen sendiri, di sini pastilah organisasi sangat membutuhkan sebuah sistem informasi. Nah, tadi digambarkan ada hardware, database, telekomunikasi, lalu ada software yang menghubungkan, dan di sini ada sebuah bisnis strategi dan ada peraturan atau prosedur. Nah, mungkin itu sedikit pengantar di sistem informasi manajemen. Terima kasih. Wassalamualaikum.